Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Barnabas JJ Espela SHMHU, dosen tetap pada Akademi Keuangan dan Perbankan FH Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah aspek hukum dalam bank yang saya ampu pada program studi Keuangan dan Perbankan semester 5 dengan bobot 3 SKS. Pemaparan ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026 melalui pernyataan diri dosen atau PDD UKT-PT pada unsur pelaksana Tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dan pengajaran. Mata kuliah aspek hukum dalam bank bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam memahami dasar-dasar hukum perbankan, regulasi perbankan di Indonesia, hubungan hukum antara bank dengan nasabah, serta mekanisme penyelesaian sengketa di bidang perbankan. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan ketentuan hukum perbankan secara tepat dalam dunia kerja maupun dalam praktek profesional. Dalam penyusunan materi pembelajaran, saya mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini. CPL tersebut mengarahkan mahasiswa agar mampu menguasai konsep, teori, dan ketentuan hukum di bidang perbankan serta menerapkannya dalam menganalisis berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan. Berdasarkan CPL tersebut, ditetapkan capaian pembelajaran mata kuliah CPMK sebagai berikut: memahami konsep dasar hukum dan sistem hukum perbankan di Indonesia, menjelaskan fungsi, jenis, dan kegiatan usaha bank berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan mata kuliah menganalisis hubungan hukum antar bank dengan nasabah, menjelaskan penerapan prinsip kehati-hatian atau Prudential Banking Principle serta Good Corporate Governance atau GCG, menganalisis aspek hukum perkreditan, jaminan, dan penyelesaian kredit bermasalah, menjelaskan aspek hukum mengenai rahasia bank, perlindungan konsumen, dan tindak pidana perbankan, menganalisis berbagai kasus hukum di bidang perbankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menunjukkan sikap profesional, etis, bertanggung jawab, dan berintegritas dalam penerapan hukum perbankan. Adapun tujuan dari CPMK mata kuliah aspek hukum dalam bank adalah memastikan mahasiswa memiliki kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional di bidang hukum perbankan. Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep, prinsip, dan dasar hukum perbankan, menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha perbankan beserta kewenangan lembaga pengawas sektor jasa keuangan, menganalisis hubungan hukum antar bank dengan nasabah termasuk hak, kewajiban, dan bentuk perlindungan hukumnya, menganalisis aspek hukum dalam penghimpunan dana, penyaluran kredit, pemberian jaminan, serta penerapan prinsip kehati-hatian, menjelaskan penerapan kerahasiaan bank, Good Corporate Governance atau GCG, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum perbankan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum melalui studi kasus, memanfaatkan teknologi informasi dan berbagai sumber hukum digital untuk mendukung analisis hukum perbankan, serta menunjukkan sikap profesional, jujur, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi etika profesi dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menerapkan ketentuan hukum perbankan Indonesia dalam berbagai aktivitas operasional bank serta memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan hukum secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi tersebut diharapkan dapat mendukung profil lulusan program studi Keuangan dan Perbankan Akademi Keuangan dan Perbankan FH Kupang. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, saya menerapkan pendekatan Student Centered Learning atau SCL dengan mengkombinasikan ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, presentasi, Problem Based Learning atau PBL, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan
dan putusan yang berkaitan dengan hukum perbankan. Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu berpikir kritis, menganalisis persoalan hukum, dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam praktek perbankan. Penilaian hasil pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan dengan komposisi sebagai berikut. Tes formatif sebesar 10%, pengamatan dosen terhadap keaktifan, kedisiplinan, partisipasi, dan sikap mahasiswa sebesar 10%. Tugas individu maupun kelompok sebesar 15%. Ujian tengah semester sebesar 25% dan ujian akhir semester sebesar 40%. Melalui sistem penilaian tersebut, saya dapat mengevaluasi pencapaian kompetisi mahasiswa secara menyeluruh, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Demikian pemaparan saya mengenai mata kuliah aspek hukum dalam bank. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas sebagai implementasi pendekatan Student Centered Learning atau SCL. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Ya, jadi sehat-sehat selalu ya. Siap untuk mengikuti kuliah pagi ini? Oke, tapi sebelum kita memulai, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan supaya proses pembelajaran ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Maka sebelum itu saya minta untuk kita tenangkan diri, untuk kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Selesai. Oke ya. Jadi sebelumnya juga absennya sudah ada ya. Ya, ini tolong diisi dulu absennya supaya nanti bisa saya periksa nanti ya. Oke. Nah, ini kita sudah pertemuan kali yang kedua. Pertemuan pertama tentu di dalam mata kuliah aspek hukum dalam bank ini kan kita sudah tahu bahwa bank itu fungsinya intermediasi, artinya dia sebagai perantara ya antara nasabah bank dan juga pada investor ya, dan juga ini ya masyarakat atau customer itu menyimpan uang di bank dan kemudian bank akan menyalurkannya itu bersifat kredit pinjaman dan lain sebagainya di dalam aturan regulasi perbankan. Nah di sini karena bank itu punya prinsip asas kepercayaan dan prinsip kehati-hatian. Nah ini makanya asas kepercayaan dan prinsip kehati-hatian ini apa yang menjadi batasan kepada bank itu untuk bersikap. Makanya ini ada dasar hukum ya, dasar hukum regulasi ini untuk mengatur pihak perbankan dan pihak nasabah atau masyarakat dan juga investasi ya, investor yang ini ke bank ya. Makanya asas kepercayaan dan prinsip kehati-hatian ya. Dari sini yang yang pertama itu seperti itu. Sudah paham itu? Nah, dari sini supaya kalian memahami secara kognitif. Kognitif itu apa yang kalian pelajari, menyangkut konsep-konsep dan teori-teori menyangkut perbankan dan aspek hukumnya. Kemudian secara kognitif, kemudian afektif. Artinya sikap kalian itu memahami bahwa kalian akan memasuki dunia profesional bidang keuangan dan perbankan. Yang industri perbankan itu seperti apa? Makanya mental kalian secara afektif kalian harus memahami prinsip kepercayaan dan kehati-hatian itu seperti apa, memahami aspek hukum di dalam banknya seperti apa, sehingga memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada nasabah dan juga kepada pihak investor ya. Kemudian kalian memahami tentang psikomotorik ya, sebagai orang di bidang profesi keuangan dan perbankan, kalian secara kognitif, afektif, sikap kalian memahami tentang proses profesionalis di bidang keuangan dan perbankan. Kemudian menyangkut psikomotorik, bisa apa kalian untuk memahami itu. Sehingga di sini kita akan dari bab 1 itu menyangkut apa itu bank sebagai lembaga intermediasi, kemudian juga aspek hukumnya itu menyangkut hak dan kewajiban, dan kita masuk kepada bab berikut itu menyangkut aspek hukum dalam bank, bab 2 ya. Jadi bab 1 sudah paham ya. Oke, kita masuk ke bab 2 next. Ya, ini jadi pengertian hukum ya. Hukum adalah seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia untuk mewujudkan keadilan. Ya, keadilan ini kalau menurut Aristoteles itu kan keadilan distributif dan kooperatif ya. Nanti kita itu pahami itu menyangkut itu. Kemudian menyangkut kepastian hukum. Nah, ini kepastian hukum ini
tidak melihat itu pejabat atau pegawai biasa atau orang yang tidak bekerja, tapi bank memberikan kepastian kepada semua nasabah. Itu dia tidak mengukur dari jabatan atau status sosial, tapi ketika dia melakukan hubungan dengan perbankan itu menyimpan duit di bank, maka ini dia harus diberikan satu rasa keadilan, ya, tidak membeda-bedakan. Dan di sini prinsip bahwa tujuan utama hukum itu mewujudkan keadilan, ya, jadi tidak memilih nasabahnya itu dia orang kaya atau orang biasa-biasa saja, dan ketika melakukan kepercayaan itu di situ mewujudkan keadilan. Kemudian memberikan kepastian hukum. Ya, kepastian hukum artinya apa yang dijanjikan sesuai dengan regulasi, menyimpan duit di bank kemudian mendapat bunga sekian, kemudian itu mendapat reward atau penghargaan dari perbankan ketika orang berinvestasi, ya, kemudian mendapat bunga bank dan lain sebagainya, itu harus memberikan kepastian, ya, memberikan kepastian hukum, ya. Jadi orang kalau simpan duit di bank harus merasa aman, ya, pasti bahwa duit atau investasi yang diberikan kepada bank sebagai lembaga intermediasi itu dapat memberikan kepastian dan kemanfaatan. Kemudian menjaga ketertiban, ya, jadi itu menjaga ketertiban. Jadi semua sesuai dengan aturan regulasi yang ada, ya, tidak memilih siapa. Jadi itu menjaga ketertiban itu aturannya, bagaimana waktunya ditetapkan untuk menyimpannya itu dan risikonya, jaminan dan lain sebagainya, itu menjaga ketertiban. Jadi artinya tidak semena-mena pihak dari perbankan sendiri atau nasabah sendiri untuk melakukan segala sesuatu hal di luar daripada regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku di dalam keuangan perbankan. Oke, kemudian sini melindungi kepentingan masyarakat. Nah, melindungi kepentingan masyarakat di sini maksudnya itu bank melindungi kepentingan dari nasabah dan investor investasi di dalam perbankan. Jadi sini melindungi kepentingan masyarakat itu karena bank sebagai bank intermediasi dan juga dengan prinsip kehati-hatian dari perbankan sendiri dan memberikan kepastian. Ini harus melindungi kepentingan masyarakat. Nah, masyarakat di sini artinya masyarakat yang melakukan hubungan dengan pihak perbankan. Jadi di sini bank hasil dalam bank ini memberikan satu kepercayaan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan dari bank itu sebagai bank intermediasi yang menerima simpanan dari masyarakat berupa tabungan dan lain sebagainya, kemudian dikembalikan kepada masyarakat lewat kredit pinjaman dan lain sebagainya, itu harus sesuai dengan aturan regulasi hukum dan bersifat itu melindungi kepentingan masyarakat. Masyarakat itu artinya dia bersifat keadilan yang bersifat distributif, tidak memandang siapa yang melakukan hubungan dengan pihak perbankan. Ya, ini sumber hukum, ya. Jadi ini sumber hukum materi, sumber hukum formil. Jadi ya sesuai dengan teori struktur atau teori, ya. Jadi itu dia dari atas ke bawah, ya. Ini akan kita lihat dari ini Pancasila itu kan. Kita lihat kemudian turunannya itu kepada undang-undang dasar, undang-undang, kemudian peraturan pemerintah sampai ke regulasi yang ada di bidang perbankan. Jadi di sini nilai agama ada di ini Pancasila atau tidak, keuangan yang Maha Esa. Kemudian itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian apa? Persatuan Indonesia, derajat ini penuh Indonesia dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, baru hanya kepada undang-undang dasar, kemudian kepada undang-undang peraturan pemerintah sampai kepada regulasi yang mengatur tentang aspek hukum di dalam bank itu sendiri, ya. Jadi tidak bisa bertentangan dengan nilai yang atas itu. Jadi ini sumber hukum materi yang diambil dari nilai agama, adat istiadat, perkembangan ekonomi, teknologi, kehidupan masyarakat, politik hukum negara. Nah, di sini harus sumber hukum ini kemudian diambil untuk bentuk sumber hukum formil, ya. Jadi dibentuknya undang-undang itu berdasarkan nilai agama, adat istiadat, perkembangan ekonomi, teknologi, kehidupan masyarakat, politik hukum dan negara. Jadi tidak bisa bertentangan karena semua ini menjadi aspek di mana membangun peradaban masyarakat yang berkeadilan dan bermanfaat, ya. Jadi itu sumber hukumnya itu terbentuk dengan sumber hukum materinya itu menjadi undang-undang, kemudian biasa jurisprudensi itu jurisprudensi artinya keputusan hakim yang diambil untuk menjadi satu aturan hukum yang positif, ya. Oh, hakim sudah pernah memutuskan hal seperti ini, jadi maka kemudian rakat artinya kesepakatan, ya, perjanjian itu. Kemudian doktrin artinya misalnya seperti kalau hukum Islam ada syariatnya, ya, ada syariat dan lain sebagainya sesuai dengan doktrin yang dipahami dan dijalankan. Jadi memang ada bank syariat misalnya seperti itu, dan juga ada bank umum, maka ini harus tunduk kepada doktrin yang dipercaya dan disepakati oleh nasabah dan investor ketika berhubungan dengan bank yang bersangkutan. Oke, ya. Ya, jadi kita masuk kepada bagian asas-asas hukum, ya. Kita lihat di sini asas hukum itu memberikan kepastian hukum, ya, kepastian hukum yang tadi kita sudah pelajari bersama yang sudah sampaikan. Jadi adanya kepastian itu artinya apa yang ditetapkan itu tidak bisa berubah semau daripada kebijakan atau lembaga perbankan itu sendiri atau masyarakat atau investor. Kayak mau atau tidak bisa. Jadi semua yang sudah ditetapkan itu menjadi satu kepastian dan kepastian hukum, ya, bahwa ini sudah ditetapkan hubungan antara bank dengan nasabah yang menyimpan duit dan lain sebagainya itu memberikan kepastian. Kemudian keadilan, ya, yang tadi itu sudah dikembalikan kepada keadilan kepada semua unsur yang berhubungan di dalam perbankan, kemudian kemanfaatan, kemudian bermanfaat ketika masyarakat investor atau nasabah itu percaya kepada satu lembaga perbankan itu memberikan manfaat. Kemudian dengan itikat baik, ya, itikat baik itu artinya semua yang dilakukan itu berdasarkan dasar pada itikat baik untuk bisa membangun dan juga mengamankannya. Jadi itu itikat baik. Jadi kalau dasarnya itikat baik, berarti fondasi untuk membangun asas kepercayaan dan prinsip kehati-hatian dari perbankan itu dapat dibangun. Karena di sini itikat baik itu menjadi satu fondasi untuk membangun satu kepercayaan, ya. Makanya dari itu, dari kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, itikat baik, kemudian kepercayaan. Setelah ini semua masyarakat percaya bahwa kalau saya bank ini dapat dipercaya karena menyimpan duit, ya. Siapa yang percaya kepada orang lain untuk menyimpan duit kita di satu lembaga, ya? Kalau kita tidak percaya, kemudian memberikan kepastian. Nah, makanya ini setelah dari atas itu kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, itikat baik, percaya, kemudian kehati-hatian. Nah, ini kan dari bank sendiri karena menyimpan dana masyarakat dan investor ini, dia harus punya prinsip kehati-hatian. Nah, prinsip kehati-hatian ini dari berbagai sumber daya manusia yang percaya untuk mengelola di perbankan, kemudian sistem yang dibangun manajemen dan juga teknologi yang dipakai untuk mengelola bidang keuangan perbankan ini, ya. Jadi prinsip kehati-hatian kemudian
aspek hukumnya, ya. Jadi legal standing itu bagaimana hubungan antara bank dengan nasabah dan investor itu harus memberikan satu prinsip kaitan atau prudential principle, ya. Kemudian asas kerahasiaan, ya, dari bank kerahasiaan. Jadi walaupun ini seseorang itu dari mana saja dia menghubungi di bank itu tidak bisa bank harus menjaga kerahasiaan, prinsip kepercayaan juga dari pihak bank untuk melindungi nasabah, ya. Jadi ini tidak bisa siapa orangnya, dari mana dia nyapa, kecuali ada satu tindakan hukum melanggar aturan hukum kemudian pada regulasi sendiri, tentunya kami bank sendiri harus menjaga kerahasiaan daripada nasabahnya, ya. Jadi yang uang yang disimpan siapa itu kecuali memang ada hubungan atau kausalitas atau hubungan sebab akibat dari nasabah itu misalnya dia melakukan tindak pidana dan lain sebagainya terhadap dana yang disimpan di bank yang itu diambil keputusan oleh bank sendiri, tapi oleh lewat putusan pengadilan dan juga lewat ini OJK yang berkaca bank dan juga Bank Indonesia sebagai jelasnya dalam resources. Nah ini menyangkut kerahasiaan. Kemudian perlindungan konsumen termasuk dalam kerahasiaan, ya. Jadi perlindungan konsumen itu termasuk di dalam semua usul yang ada di atas ini. Intinya adalah perlindungan konsumen. Konsumen siapa? Nasabah masyarakat umum yang percaya kepada bank untuk dia menyimpan punya atau investor yang bersama dengan bank untuk investasi dan keuangan. Jadi ini dasarnya itu dari semua kepastian kemanfaatan, itikat baik, kepercayaan, kehati-hatian, prudential principle, dan kerahasiaan. Ini semua untuk perlindungan konsumen. Ya, jadi prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian harus bank mengelola risiko. Ya, kemudian mengelola risiko karena simpan dijaga dana masyarakat ini kan risiko. Karena dananya salah dikelola, orang datang kan simpanan itu ada berapa ini. Jadi ini mengelola risiko ini menyangkut apa yang dipercaya oleh masyarakat nasabah investor dan perbankan. Ini artinya untuk mengelola risiko yang karena investasinya besar dan juga keuangannya ini perlu keamanan dan kepastian hukum dari bank itu untuk mengelola risiko. Kemudian dia menjaga kesehatan bank, ya. Nah, kesehatan bank ini kan dari pengelolaannya, ya. Jadi istilahnya bank yang sehat itu mampu mengelola keuangan dari nasabahnya sesuai dengan apa yang regulasi yang ditetapkan dan juga bank itu sehat sehingga tidak membuat kesalahan, maka semua bank akan tidak dipercaya. Jadi di sini tujuan utamanya adalah menjaga kepercayaan publik terhadap industri perbankan. Jadi dari prinsip kehati-hatian itu untuk tujuannya untuk utama adalah menjaga kepercayaan publik terhadap industri perbankan. Nah, karena itu tidak mudah, ya. Jadi semua aspek itu harus dijaga karena menjaga risiko ini karena menyangkut uang dan investasi dan itu dana besar, jadi memang perlu semua item itu terjaga dengan baik sehingga penyelenggaraan bidang perbankan itu mendapat asas kepercayaan dalam prinsip yang sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh regulator resmi pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia. Ya, jadi dalam sistem hukum Indonesia, Indonesia diketuai oleh civil law atau Eropa kontinental, ya. Eropa civil law itu Eropa kontinental yang berlaku di Eropa kontinental, ya. Jadi kalau Anglo-Saxon itu Inggris Amerika, sedangkan Eropa kontinental itu ada sendiri untuk kepada regulasi. Kemudian hukum adat, hukum Islam, perundang-undangan. Nah ini kan sistem hukum ini sumber hukumnya, ya. Jadi kenapa hukum adat itu dipakai karena menjadi asas kepercayaan kebenaran dari masyarakat lokal menyangkut prinsip-prinsip yang harus dijalankan atau diterima juga mengadaptasi, ya. Bukan seluruhnya tapi mengadaptasi prinsip-prinsip hukum adat dan juga hukum Islam, ya. Makanya ada bank syariah, ya, yang tidak ikut hubungan dan lain sebagainya dan itu harus. Kemudian peraturan perundang-undangan, ya. Jadi sistem hukum Indonesia ini berpengaruh terhadap sistem aspek hukum dalam bidang perbankan itu dipengaruhi oleh unsur-unsur sistem hukum seperti apa yang ada. Ya, kita masuk dalam sekarang ini masuk dalam kedudukan hukum perbankan, ya. Jadi hukum perbankan berkaitan dengan hukum perdata, ya. Hukum perdata itu menyangkut tentang kewajiban dan ada kita melakukan perdata yang menyangkut apa yang termasuk sana, kemudian hukum pedagang, kemudian hukum administrasi negara, hukum pidana, kemudian perlindungan konsumen. Ya, jadi ini semua aspek hukum ini, hukum bidang industri perbankan ini, aspek hukum dan dalam ini tidak boleh secara ini bertentangan dengan aturan hukum perdata, aturan hukum dagang, hukum administrasi negara, hukum pidana dan juga menyangkut hukum perlindungan konsumen, sehingga semua aturan hukum regulasi yang ada di aspek hukum harus
bank kalian sebagai pegawai bank yang menerima ini ya, kepercayaan dari masyarakat itu ya hati-hati dan asas kepercayaannya dengan prinsip kerahasiaan terhadap nasabah. Kemudian regulator peran regulator itu artinya yang memberikan regulasi. Peran regulator itu memperhatikan setiap aspek daripada pihak perbankan, nasabah dan juga investor dan pihak lainnya yang bekerja sama dengan bank ya. Jadi di sini makanya regulator itu tidak ini fokus untuk kehidupan masyarakat demi keadilan, kepastian, kemanfaatan dan ketertiban. Kemudian sistem ini bisa dipengaruhi oleh siklon hukum adat dan hukum Islam. Asas hukum menjadi fondasi penyelenggaraan kegiatan perbankan. Hukum perbankan memiliki posisi strategis dalam menjaga sistem perbankan yang sehat, stabil, transparan dan akurat. Jelasan berkaitan hukum menurut hukum sampai saya bisa masuk dalam sekarang ya. Kemudian sebenarnya 3 tentang hukum, catat dari itu latihan untuk isi tulis semuanya apa yang masuk yang sudah hukumnya. Kemudian 4 mengapa prinsip keadilan yang penting. Kelimanya tulis jelaskan hubungan hukum perbankan dengan hukum berdata. Oke, lanjut. Terima kasih. Hukum yang baik bukan hanya mengatur tetapi juga melindungi dan membantu. Oke, jadi mungkin ini ada pertanyaan dari mahasiswa untuk ini. Saya ingin bertanya, mengapa asas kehati-hatian penting dalam kegiatan perbankan? Ya, asas kehati-hatian perlu di dalam perbankan karena perbankan ini mendapat kepercayaan untuk menyimpan dana dari masyarakat atau dari customer dan juga pihak investor. Sehingga ini prinsip kehati-hatian ini di dalam pengelolaan ini harus sesuai dengan regulasi yang ditetapkan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan sesuatu yang merugikan terhadap nasabah atau investor yang menyimpan uang yang tidak posisi penting untuk kehati-hatian sesuai dengan regulasi ketentuan yang diberikan kepada pihak perbankan dan juga pegawai bank yang melakukan kepercayaan, membangun kepercayaan yang prinsip kehati-hatian kepada masyarakat dan juga investor. Oke ya, jadi harusnya. Jadi ini kita sudah ya dari pahamnya kenapa harus ada prinsip kehati-hatian karena ini kepercayaan yang dibangun oleh terhadap masyarakat dalam hal ini bersama atau investor yang kerjasama juga menyalurkan investasi yang dijanjikan dari prinsip kehati-hatian. Oke, kita lihat dari ini studi kasus PSBB sebelumnya kita belajar studi kasusnya jadi kasus Asiko Bank dapat tabungan digital melalui aplikasi sebagian nasabah mengeluarkan banyak informasi mengenai biaya administrasi misalnya bank menggunakan informasi dalam usaha dan kebutuhan aplikasi. Nah ini di sini harus bank tetap berikan kepercayaan kepada masyarakat untuk penyelenggaraan ini seperti yang tadi saya jelaskan. Nah ini yang tadi sudah dipahami yang sudah saya jelaskan. Oke, jadi bisa ini kita. Oke, yang ada ini mungkin ada kesimpulan dari kalian sampai kesimpulan dari yang tadi saya sampaikan. Ada oke yang di depan apa yang kesimpulan? Jadi kesimpulan dari perkara ini berarti hukum merupakan secara normal dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan dan ketertiban. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum bersumber dari peraturan perundang-undangan, kebiasaan, perangkat dan doktrin. Asas hukum seperti kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, ketertiban, kepercayaan, kehati-hatian, kehasilan dan perlindungan konsumen menjadi fondasi penyelenggaraan kegiatan perbankan. Sebagai cabang hukum Indonesia, hukum perbankan memiliki hubungan erat dengan hukum perdata, hukum dagang, hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum perlindungan konsumen sehingga berbeda penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Oke, jadi itulah menyangkut aspek hukum dalam bank ya. Jadi bank tidak hanya sebagai institusi, sebagai penghubung ya. Nah ini antara ini masyarakat yang perbankan itu perlu percaya dan kepastian ya. Jadi di sini makanya harus sesuai dengan regulasi. Nah, jadi ini kesimpulannya sudah sekali bahwa bank ini harus menjaga kepastian hukum karena dia sesuai dengan regulasi yang ada ya. Jadi dia dulu pada regulasi dan hukum dan semua ini akan dipertimbangkan secara hukum dan memberikan kepastian. Oke ya, sampai di sini paham semua ya. Oke, ya jadi ini kita lihat aja supaya kita sudah paham ya kasus hukum apa yang tadi. Jadi kalau kasus hukumnya seperti ini, maka kita sudah lihat ya apa yang kita sampaikan tadi ya. Ya, jadi ini dari semua kita masuk di dalam latihan hukum dan rangkumannya ini seperti ini ya. Jadi tingkat perhatian ya. Ini untuk rangkumannya hukum mengatur kehidupan masyarakat itu demi keadilan, kepastian, kemanfaatan dan ketertiban. Jadi ini demi keadilan dari sampaikan kepastian hukum ya, menyangkut dan kewajiban yang seperti apa, manfaatnya seperti apa sehingga ada manfaat investor dan nasabah ketika investor ini harus ada manfaat dan ketertiban. Ketertiban itu sesuai dengan aturan regulasi dalam hukum. Jadi dia sebenarnya adalah tindakan di luar dari aturan regulasi yang sudah ditetapkan. Ya, kemudian dari sisi hukum biasa dipengaruhi oleh sipil, hukum adat dan hukum Islam. Jadi semua ketentuan itu dari dasar fondasi untuk membentuk hukum positif regulasi yang ada. Itu semua unsur itu tidak boleh diberikan. Jadi semua harus berpengaruh terhadap ketentuan hukum positif yang mengatur regulasi hukum tentang dunia perbankan. Kemudian kasus hukum menjadi fondasi penyelenggaraan kegiatan perbankan. Jadi ini kembali kasus hukum itu artinya tidak semua artinya semua aspek di dalam perbankan menyangkut kelembagaan pendirian perbankan, kemudian investasi, kemudian pihak nasabah, hubungan nasabah dan investor itu harus sesuai dengan aturan hukum yang ada ya. Fondasinya itu kegiatan perbankan. Kemudian hukum perbankan memiliki posisi strategis yang menjaga sistem perbankan yang sehat, stabil, transparan dan akuntabel. Ya, jadi ini semua karena prinsip kepercayaan dan kehati-hatian itu harus memenuhi semua unsur ini ya. Posisi strategis dan juga sisi perbankan yang sehat. Ya, perbankan yang sehat maka dapat dipercaya penyelenggaraan itu sesuai dengan aturan regulasi yang ada. Ya, kemudian transparan itu akan dibaca ya. Jadi semua sistem pengelolaan sistem itu akan terbaca dengan baik dan juga prinsip kerahasiaan bahwa dalam sistem ini tidak semua itu investasi pribadi itu akan dipublikasikan ya. Kecuali ada yang tidak pelanggaran dan sebagainya yang dilakukan dengan peradilan yang bersangkutan ya.
Ya, kemudian ini kalau memang memiliki posisi seperti yang sistem stabil, transparan dan akuntabelnya dapat diperhitungkan. Jadi itu saja yang disampaikan. Jadi semua mengerti apa ya? Oke. Jadi oke itu pembelajaran yang buat perbankan kemudian kita lihat tentang kehidupan masyarakat itu kepastian tadi sudah. Kemudian nanti dalam pelatihan kita akan catatan itu. Kita lihat dalam pelatihan itu bisa apa ya? Oke. Nah, jadi ini nanti disampaikan tadi terkait dengan pelatihan itu. Ya ini dari kata di sini ya. Nah itu siapa itu? Kata itu nanti dijelaskan kemudian hukum ya. Yang kedua sebutnya tidak utama hukum. Aku sebutnya tidak utama hukum dia memang sudah hukumnya. Apa prinsip katanya ini dijelaskan tentang hukum yang bukan sudah kata semua. Ya nanti ini apa kalian masuk di sana ya diisi kemudian di ya. Kita sudah bisa disampaikan hanya menyangkut aspek hukum dan apa di bawah. Sekian. Terima kasih ya. Jadi ini berkait dengan yang lalu tapi juga melindungi dan membangun kepercayaan. Ya, melindungi dan membangun kepercayaan. Nah itulah aspek hukum dalam bagaimana hukum punya prinsip apa? Jadi yang dan asas berjanjian pada semua penyelenggaraan tergantung kepada regulasi dengan semua unsur yang ada di dalam memberikan rasa aman dan adil. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati sampai bertemu untuk pertemuan yang berikutnya.